Selamat siang Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya untuk melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Ya, bagus. Oke, sebelum memulai itu Ibu melihat beberapa sampah dan kertas-kertas berserakan di bawah mejanya. Jadi, Ibu minta tolong untuk membersihkannya terlebih dahulu dan membuangnya ke tempat sampah. Nah, Ibu kasih waktu selama 2 menit. Oke, baiklah. Teman-temannya ada yang tidak hadir pada hari ini? Oke, hadir semua ya. Ya, bagus. Sesuai dengan perkataan Ibu pada minggu yang lalu, pada hari ini kita masuk ke topik baru atau bab baru. Ananda semua ada yang tahu apa materi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, ada apa Dina? Ya, bagus. Kita akan membahas materi tentang pesawat sederhana. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran tentang pesawat sederhana ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu mengenai topik pembelajaran kita pada minggu lalu atau pada pertemuan yang lalu. Ananda semua ada yang tahu? Coba jelaskan apa pembelajaran kita pada minggu lalu. Ya, ayo, coba angkat tangan. Ya, Rani? Ya, bagus ya. Rani mengingat kembali pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Nah, ada teman-teman yang lainnya menambahkan pernyataan dari Rani tadi? Ya, Fiona? Ya, oke, baik. Ananda semua masih mengingat ya pembelajaran kita pada minggu yang lalu itu yaitu tentang struktur rangka dan otot pada manusia. Nah, kita semua telah membahas apa itu tulang, otot-otot, kelainan-kelainan pada tulang dan otot, dan serta cara mencegah atau cara menjaga kesehatan tulang dan otot kita. Ya, oke. Selanjutnya pada hari ini kita masuk ke pesawat sederhana. Nah, untuk cakupan materi pembelajaran pada hari ini yaitu kita akan membahas pengertian dari pesawat sederhana dan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Jadi, Ibu berharap Ananda semua setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini dapat memahami apa itu pesawat sederhana dan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Kita akan masuk ke materi kita yaitu pesawat sederhana ya. Ananda semua ada yang tahu atau pernah dengar apa sih itu pesawat sederhana ini? Ya, Dino? Ya, kata Dino, gunting Bu. Ya, pesawat sederhana ini salah satu contohnya yaitu gunting. Apalagi apa itu pesawat sederhana? Ya, bagus, gerobak dorong. Nah, gerobak dorong juga merupakan salah satu dari contoh pesawat sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke contoh tersebut, kita perlu memahami dulu apa sih itu pesawat sederhana ini. Nah, untuk itu Ibu mau bertanya kepada Ananda semua. Siapa dari semua Ananda ini yang pernah mengangkat suatu beban, suatu kotak misalnya seperti kardus yang berat yang akan dipindahkan dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi? Coba angkat tangan. Ya, hampir semuanya ya pernah mengangkat suatu beban, suatu kotak dari contohnya seperti dari lantai 1 ke lantai 2 ya. Nah, jadi saat Ananda mengangkat itu apa yang Ananda rasakan? Ya, berat ya. Ya, kesusahan. Nah, untuk itu untuk melakukan kegiatan tersebut yaitu untuk mengangkat beban tersebut, kita perlu suatu alat untuk mempermudah agar pekerjaan kita mengangkat beban tersebut menjadi lebih ringan. Ya, selanjutnya Ibu juga bertanya pernah mengenai gerobak dorong yang telah
disebutkan oleh Dimas tadi. Nah, pernah melihat orang membawa suatu beban menggunakan gerobak dorong? Contohnya seperti seseorang yang membawa kelapa sawit. Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Ya, kelapa sawit itu dibawa menggunakan gerobak dorong. Nah, kira-kira itu kenapa orang tersebut membawa kelapa sawit menggunakan gerobak dorong? Mengapa tidak menggunakan tangan sendiri? Nah, coba angkat tangan. Itu kenapa? Yola, ya. Ya, bagus. Kata Yola, biar lebih banyak saat mengangkatnya, Bu. Ya. Selanjutnya, ada lagi kenapa menggunakan gerobak dorong? Ya, supaya lebih mudah. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi dan dari jawaban dari teman Ananda semua dapat disimpulkan apa sih itu pesawat sederhana? Coba jelaskan apa sih itu pesawat sederhana? Ya, kepada yang tahu coba angkat tangan. Ya, Rani. Ya, bagus ya kata Rani, itu suatu alat, Bu, untuk mempermudah kita. Ya, bagus ya. Ada yang menambahkan pertanyaan jawaban Rani tadi. Ya, Adel. Ya, bagus ya. Jadi dapat Ibu simpulkan, pesawat sederhana ini adalah suatu alat untuk mempermudah melakukan usaha. Jadi, pesawat sederhana ini berfungsi untuk mempermudah pekerjaan kita, sehingga pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih mudah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari pesawat sederhana tersebut. Nah, ada yang tahu berapa jenis dari pesawat sederhana tersebut? Ya, Fikri, ya 4. Kata Fikri, jenis pesawat sederhana ini ada 4. Nah, yang pertama itu jenisnya itu apa itu? Kepada Viola, ya kata Viola itu tuas. Tuas ini disebut juga dengan pengungkit ya, pengungkit. Yang kedua, ya katrol, katrol. Yang ketiga, bidang miring, bagus, bidang miring. Miring. Dan yang keempat ada roda berporos. Oke. Pertama yaitu kita akan bahas tentang tuas atau pengungkit. Nah, itu tuas atau pengungkit. Ada yang tahu tuas atau pengungkit itu apa? Tuas atau pengungkit ini adalah suatu alat untuk memindahkan atau mengangkat suatu beban atau mengangkat suatu benda dengan gaya yang lebih kecil dari bebannya. Untuk tuas ini kita ada beberapa ciri khasnya, ada 5 ciri khas ya, yaitu ada berhubungan dengan kuasa disebut juga dengan gaya untuk mengangkat benda. Yang kedua ada beban itu berarti suatu benda yang akan kita angkat tuh kan ya. Yang ketiga ada lengan beban itu berarti jarak antara titik tumpu dengan beban. Selanjutnya ada lengan kuasa, jarak antara titik tumpu dengan kuasa. Dan ada titik tumpu berarti tumpuannya atau bantalannya. Nah, tuas atau pengungkit ini juga terdiri dari 3 jenis ya. Ada 3 jenis. Ada tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, dan tuas jenis ketiga. Nah, ada yang tahu apa itu apa tuas jenis pertama ini, atau dibedakan berdasarkan apa tuas ketiga tuas tersebut? Ya, bagus. Kata Bagas, dibedakan berdasarkan letak titik tumpu, beban dan gaya. Ya. Yang pertama ada tuas yang jenis pertama ini, di mana letak titik tumpu, beban dan gayanya. Ada yang tahu? Ya, kepada Kevin. Oke, baik, sebelumnya akan Ibu beri contoh terlebih dahulu.
tuas yang jenis pertama ini contohnya seperti jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit. Jadi, itu di mana letak titik tumpunya, Kevin? Oke, bagus ya. Kata Kevin, tuas jenis pertama ini titik tumpu berada di tengah, yaitu titik tumpu berada di antara titik beban dan gaya. Ya, tuas jenis pertama ini selain dari jungkat-jungkit, ada yang tahu apa contohnya? Ya, bagus. Kata Fiona contohnya yaitu gunting. Ya, jadi kita gampang untuk mengingat tuas jenis pertama ini. Kita bisa hanya membayangkan guntingnya saja, yang mana gunting itu titik tumpunya berada di tengah, titik kuasanya berada di kita memegangnya, dan bebannya itu berada saat kita menggunting. Ya, ini contohnya gunting dan jungkat-jungkit. Nah, selanjutnya pada tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua ini contohnya seperti gerobak dorong tadi. Ya, jadi siapa yang bisa menjelaskan di mana letak titik tumpu, gaya dan lengan kuasa pada tuas jenis kedua? Kepada Yudi. Ya, tuas jenis kedua ini berarti kan gerobak dorong. Ya, bagus. Oke, tuas jenis kedua ini tuas dengan beban terletak di antara titik kuasa dan titik tumpu. Titik tumpunya berarti pada roda gerobak dorong, bebannya ada di tengah, dan ada kuasa, yaitu gaya kita untuk mendorong. Ya, contoh lain dari tuas jenis kedua ini yaitu ya kata Rani, pembuka tutup botol. Ya, selanjutnya ada pengungkit jenis ketiga, contohnya seperti sekop. Ya, coba Bayu. Ya. Oke, jadi jadi tuas jenis ketiga ini yang titik tumpu lengan gaya berada di tengah di antara titik tumpu dan beban. Ya. Ya, contoh lainnya seperti pinset. Oke, kedua yaitu katrol. Apa itu katrol? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Ya, kepada Sonia. Ya, bagus ya. Jadi katrol ini adalah sebuah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Ya, dikelilingi oleh tali. Nah, Anda semua pernah melihat itu orang yang mengambil air di sumur, air dari dasar sumur menggunakan ember? Ya, pernah ya. Nah, itu orang tersebut untuk memudahkan mengambil air dari sumur menggunakan katrol. Katrol yang bulat di atas dengan tali yang memanjang ke bawah yang diikat dengan ember. Nah, itu contoh katrol, yaitu katrol untuk mengangkat air, untuk membantu mengambil air di sumur. Selanjutnya, katrol ini ternyata terbagi menjadi 3, yaitu ada katrol tetap, katrol majemuk, dan katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk. Nah, ada yang tahu apa itu katrol tetap? Dilihat dari kata-katanya, yaitu katrol tetap. Katrol tetap ini apa? Ya, kepada Bagus. Ya, katrol tetap, kata Bagus, dalam penggunaannya itu tetap dan tidak bergerak, kecuali porosnya saja yang bergerak. Ya, bagus ya. Jadi itu katrol tetap itu berarti katrol yang tetap dan tidak bergerak dan hanya bergerak porosnya saja. Ya, contohnya seperti mengambil air di sumur tadi, kita menggunakan katrol tetap. Nah, selanjutnya ada katrol bergerak. Katrol bergerak dilihat dari bahasanya. Katrol bergerak yaitu kepada Yoli. Ya, katrol bergerak katrol yang digunakan bisa bergerak bebas. Ya, contohnya seperti
katrol untuk mengangkat beban, mengangkat satu benda bahan bangunan yang banyak ke gedung tingkat yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk ini terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak, atau gabungan dari katrol tetap dan katrol bergerak. Contohnya pada mobil derek. Selanjutnya yaitu jenis yang ketiga, bidang miring. Ada yang tahu apa itu bidang miring? Kepada Nadia. Ya, bagus ya. Ada tambahan lain dari jawaban Nadia. Siapa yang tahu tolong angkat tangan. Ya, kepada Randi. Ya, oke, bagus ya. Jadi bidang miring adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk mengangkat suatu beban dengan lintasan yang miring. Ya, dengan lintasan yang miring. Nah, contoh dari bidang miring ini seperti ada seseorang yang mengangkat suatu beban, suatu kotak atau beban yang besar, atau suatu peti besar diangkat ke tempat yang lebih tinggi. Nah, untuk mengangkat tersebut digunakanlah satu bidang miring untuk mengangkat beban tersebut agar pekerjaan atau saat kita mengangkat beban tersebut menjadi lebih mudah. Ya, oke. Selanjutnya ada roda berporos. Nah, Ananda semua, siapa di sini yang mempunyai sepeda di rumahnya? Sebagian besar emang mempunyai sepeda di rumahnya masing-masing ya. Coba lihat dan perhatikan, rantai dihubungkan oleh satu buah bulatan kecil dan satu buah bulatan besar. Nah, itu roda gigi atau gear itu termasuk ke dalam salah satu jenis pesawat sederhana roda berporos. Jadi, roda berporos ini adalah salah satu pesawat sederhana yang terdiri dari dua silinder dengan jari-jari yang berbeda dan bergabung pada pusatnya. Nah, contoh lain dari roda berporos itu seperti pada obeng dan pegangan pintu yang berbentuk bulat. Materi pembelajaran kita cukup untuk sampai di sini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, coba Ananda simpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita dari awal pertemuan tadi? Coba angkat tangan. Ya, Cindy. Ya, bagus ya. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan lagi pembelajaran kita pada hari ini? Ya, Vika. Oke, baiklah. Dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran kita pada hari ini terdiri dari apa itu pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan kita melakukan suatu pekerjaan. Nah, jenis-jenis dari pesawat sederhana ini ada 4. Yang pertama disebut dengan tuas atau pengungkit, yang kedua ada katrol, yang ketiga ada bidang miring, yang keempat ada roda berporos, yang mana tuas ini ada tuas jenis 1, 2, 3, dan katrol juga ada katrol bergerak, katrol tetap, dan katrol majemuk. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman Ananda semua, Ananda bisa melihat di LKS-nya. Itu ada beberapa soal tentang jenis-jenis pesawat sederhana, dan itu bisa Ananda kerjakan terlebih dahulu, dan Ananda bisa membaca materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang keuntungan mekanik, rumus-rumus, dan prinsip kerjanya pada sistem gerak manusia. Materi tersebut juga telah terangkum di LKS Ananda. Silahkan Ananda baca untuk pertemuan selanjutnya dan mengerjakan soal tentang jenis-jenis pesawat sederhana ini yang tertera di LKS Ananda semuanya. Oke, baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.